Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Baitul Media di Kishatun Nabi. Kali ini dengan tema bahagia dan duka. Langsung saja cekicus. Pasangan muda ini sungguh menyejukkan siapapun yang melihatnya. Seorang perempuan cantik, terbungkus etika bangsawan bersanding dengan pria nan rupawan. Kecantikan dan kemuliaan budi Aminah menciutkan nyali perempuan-perempuan yang pernah mendamba Abdullah, memaksa wanita-wanita Jazirah Arab menanggalkan keinginan mereka untuk bersanding dengan Abdullah yang kini menjadi suaminya. Akad nikah Abdullah membuyarkan impian setiap pria yang hendak memetik bunga desa Bani Zahra itu, menutup kesempatan semua orang yang hendak mengintip keanggunan Aminah mendidik putra-putri. Sungguh, keduanya menciptakan sebuah pemandangan terelok yang pernah ada di kalangan kaum Quraisy, membuat iri setiap orang tua yang belum juga mendapatkan menantu bagi putra-putrinya. Seperti kebanyakan masyarakat Mekah, Abdullah juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Kini, setelah menikah dengan Aminah, ia lebih meningkatkan perjalanan dagangannya. Kehidupannya harus dirubah, tanggung jawabnya makin berat, dan harapan hidupnya makin nyata. Keberadaan Aminah di sisinya menambah semangat untuk mempertahankan hidupnya. Untuk itulah, tak lama setelah menikah, Abdullah memohon izin untuk pergi berdagang ke Syria dan Palestina. Inilah perjalanan dagang pertama Abdullah untuk mengais rezeki setelah menikah dengan Aminah. Pengalaman pertama mencari nafkah untuk menghidupi keluarga barunya. Beberapa waktu setelah keberangkatan suaminya, Aminah yang sedang tidur merasa seolah didatangi seorang lelaki tak dikenal. Sosok yang sama sekali belum pernah ia lihat. Laki-laki dalam mimpinya itu tiba-tiba menegurnya. "Apakah engkau merasa tengah mengandung?" tanya laki-laki itu. Aminah waktu itu belum merasakan adanya perubahan dalam tubuhnya. Perutnya masih seperti biasa, berat badannya juga tidak menambah. Satu hal yang ia rasa aneh, haidnya berjalan tidak normal. Semua itu belum diyakininya sebagai tanda-tanda kehamilan. Maka dengan cepat Aminah menjawab bahwa dirinya belum mengandung. Namun jawabannya langsung ditepis oleh pria itu. "Sesungguhnya engkau sedang mengandung anak yang akan menjadi pemimpin sekaligus nabi bagi umat ini. Ia akan terlahir pada hari Senin. Ketika ia lahir, maka engkau akan melihat ada cahaya yang menerangi kerajaan Khara, Syria. Dan ketika ia sudah lahir, maka berilah nama Muhammad." Kabar ini mengagetkan Aminah, juga membuatnya terharu. Tak terbayangkan olehnya kalau sebentar lagi ia akan dipanggil ibu. Kehambaan rumahnya akan segera mencair dengan tangis bibir mungil di sebuah hati. Kedua telinganya harus segera disiapkannya untuk mendengar celotehan-celotehan lugu dari anak pertamanya. Tentu, Aminah harus segera memberitahu suaminya bahwa setiap pulang kerja ia akan segera disambut dengan mungilnya tangannya anak pertama mereka. Mungkin yang sangat ingin dilihat Aminah adalah ekspresi wajah suaminya ketika ia mengabarkan itu semua. Suami mana yang tak bahagia mendengar berita seperti itu? Seringkali ketika ia mendengarnya, muka mereka merah bagai seorang dara mendengar pria pujaannya datang melamar. Beberapa hari kemudian, Aminah langsung memberitahukan saudara-saudara perempuannya tentang kedatangan laki-laki yang tak dikenalnya itu. Meskipun Aminah telah memberitahu keluarganya, tapi ia belum sempat membicarakan pada suaminya. Keinginannya untuk memberitahu Abdullah harus ia tangguhkan karena suaminya sedang pergi menjalankan bisnis bersama beberapa pedagang Quraisy. Di lain pihak, begitu rombongan berhasil menjual barang-barang dagangan di daerah Gaza, Palestina, mereka segera kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit cukup parah hingga tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan.
Beliau hingga tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Beliau akhirnya beristirahat di Madinah dan mendapatkan perawatan dari paman-pamannya, tepatnya di kediaman Bani Adi bin Najjar. Melihat kondisi Abdullah yang cukup parah, rombongan terpaksa meninggalkan beliau di Madinah dan melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. "Di mana Abdullah?" sambut Abdul Muthalib begitu melihat rombongan datang tanpa putra kesayangan. "Dia sedang sakit dan saat ini beristirahat di Madinah, di tempat Bani Adi bin Najjar," jawab mereka. Begitu mendengar berita tersebut, pemuka Quraisy itu segera mengutus Haris, putra sulungnya, untuk menyusul Abdullah. Sayang, ketika ia sampai di sana, adiknya telah wafat dan dikebumikan di pemakaman An-Nabighah. Terpaksa Haris pulang dengan mengabarkan berita duka kepada Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya, menumpahkan kenyataan pahit bagi Aminah yang tengah mengandung buah hatinya, menyayat batin Aminah yang belum sempat memberitahu akan kehamilannya pada suaminya yang kini pergi untuk selamanya. Tak pernah beliau bayangkan, ternyata pamitan untuk pergi berdagang itu adalah pertemuan terakhir mereka berdua. Wallahu a'lam bishawab.